Halo teman-teman, kembali lagi di Server Coding. Pada video ke-7 ini kita membahas mengenai Life Circle komponen pada React.js, di mana pembahasan ini merupakan tahap kedua yang akan membahas mengenai unmounting. Oke, jadi di sini terdapat unmounting, di mana unmounting sendiri merupakan tahap paling akhir di dalam membuat suatu komponen, yaitu ketika komponen yang kita gunakan itu hilang dari objek atau dari komponen yang kita buat. Nah, jadi pada saat ini kita tidak mempunyai suatu action untuk menghilangkan komponen kita. Nah, di mana kan untuk unmounting ini kita akan menghilangkan suatu komponen yang kita miliki. Nah, sedangkan sekarang kita belum punya ini untuk action ya di dalam melakukan penghilangan dari komponen. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagian home ya, home JSX, di mana sebelumnya kita sudah memanggil Life Circle komponen, dan sekarang kita akan membuat suatu state seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu komponen di did mount ya. Kita akan panggil komponen did mount. Nah, seperti ini. Kita tambahkan di dalam state komponen, yaitu show komponen nilai true. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat suatu kondisi. Kita coba scroll ke bawah. Nah, di atas Life Circle ini kita membuat suatu kondisi di mana this kita panggil state show komponen. Nah, seperti ini kita panggil nih nama dari show komponen tersebut. Lalu jika berhasil, kita enter saja. Nah, jika berhasil maka tampilkan Life Circle komponen seperti ini. Dan jika gagal maka tampilkan null. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman ketika show komponen ini bernilai true, maka di state komponen yaitu akan menampilkan dari Life Circle. Nah, sedangkan jika ini berisikan false atau nilai false ya, maka ini akan mereturn null atau tidak menampilkan komponen apapun. Nah, selanjutnya kita coba jalankan. Nah, maka di sini ketika kita refresh, ini akan menampilkan dari komponen yang kita buat nih. Nah, di sini masih melakukan suatu render ya. Nah, selanjutnya kita akan buat suatu state ya. State this set state. Nah, di mana ini berisikan dari show komponen. Kita panggil nih show komponen itu yang asalnya bernilai true, kita ubah menjadi false. Show komponen false. Nah, maka dapat disimpulkan untuk show komponen ini sekarang bukan lagi nilai true ya, tapi false, yang dimana akan mengeksekusi dari null, yaitu tidak menampilkan dari komponen Life Circle komponen. Oke, coba kita jalankan, kita refresh. Nah, maka jika kita lihat nih, ini masih merender, tetapi di dalam komponen ini tidak ditampilkan ya. Seperti itu. Jadi untuk pembahasan sangat singkat nih mengenai unmounting, itu cara kerjanya seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam komponen did mount ini kita akan membuat suatu waktu ya, jadi time. Set time out. Nah, seperti ini.
dimana kita akan set misalnya 10 detik ya, yaitu 10.000. Nah, seperti ini. Lalu kita pindahkan ke dalam set timeout, yaitu ini akan dieksekusi ketika sudah 10 detik ya. Jadi untuk merubah nilai dari show komponen dari true menjadi false, ini akan dilakukan dari 10 detik ya kemudian. Nah, selanjutnya kita juga akan coba rubah nih untuk waktunya ini menjadi misalnya 5 detik, yaitu 5.000 ya. Untuk merubah nilainya dari 1 ke angka 2 seperti yang telah dibahas di dalam video sebelumnya. Nah, coba kita jalankan, kita refresh, kita tunggu selama 5 detik nih. Nah, ini sudah berubah ya. Dan selanjutnya ini sudah hilang. Jadi sudah memanggil dari unknown. Oke, seperti itu. Nah, jadi kita sudah membahasnya teman-teman mengenai mounting, update, dan juga unmounting. Dimana kita tahu untuk mounting sendiri itu adalah penerapan suatu komponen. Sedangkan untuk updating yaitu pembaharuan dari komponen yang kita buat. Dan unmounting itu adalah pencopotan dari komponen yang telah diterapkan. Nah, ini untuk basic dari komponen atau komponen left circle. Nah, jadi untuk beberapa dari komponen ini tentunya tidak semuanya digunakan ya. Yang paling sering itu adalah constructor, lalu render, dan selanjutnya komponen did mount, komponen did update, dan juga komponen will unmount. Itulah yang sering digunakan di dalam pembuatan dari komponen. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana penggunaan dari suatu aturan ya, di mana yang tidak sering digunakan, yaitu kita akan coba yaitu sort component update. Oke, langkah pertama coba kita hilangkan dulu nih untuk atau berikan komentar ya, seperti ini. Jadi komponen kita akan selalu ada nih. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya akan memberikan contoh bagaimana penggunaan dari sort component update. Nah, di sini di dalam left circle komponen, jadi kita akan merubah nilai count ini tentunya bukan berdasarkan dari komponen did mount, tapi berdasarkan dari klik yang kita panggil. Jadi kita akan membuat suatu arrow function di mana ini bukan termasuk dari left circle react ya. Jadi kan kalau receive ke react itu komponen did mount, komponen update, snapshot, dan komponen did update dan unmount. Nah, di sini kita akan membuat suatu arrow function di mana ya dengan nama misalnya change count. Selanjutnya kita seperti ini kan, parameter arrow. Nah, lalu di dalamnya kita akan panggil this set state di mana ini akan berisikan dari count ini, lalu this state kita panggil count atau nilai dari count sekarang, yaitu tambah 1. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya kita akan berikan one click ya. Jadi ketika kita diklik, dia akan menjalankan dari this change mount count. Nah, akan memanggil dari sini. Oke, untuk did mount ini akan tetap dimunculkan, dan untuk perubahannya akan coba kita matikan ya. Kita pindahkan dulu nih untuk console log. Ini kita bagian atas. Nah, yang ini kita buat komentar. Kita save. Coba kita jalankan.
Nah, di sini merender ya dari komponen did mount ya. Coba kita klik. Nah, maka di sini akan bertambah dan mengeksekusi dari source komponen update. Jadi ketika buttonnya diklik, ini akan memanggil dari perintah yang sudah kita buat ya, yaitu change count, di mana di sini berisi set state atau masukkan nilai baru ya. Di dalam count, this count, state count ini adalah nilai count yang sekarang, lalu ditambah 1. Nah, jadi ketika kita klik buttonnya, maka di sini nilainya akan bertambah 1. Nah, jika kita lihat ketika kita melakukan refresh, maka kita dapat lihat yang dieksekusi yaitu constructor, render, komponen did mount, will, unmount, dan komponen did mount. Coba kita klik. Nah, maka di sini akan memanggil dari source komponen update. Jadi untuk datanya sudah jelas ya, yaitu dilakukan update dari data. Dan kita juga dapat melakukan pencegahan dari update komponen tersebut dengan menggunakan case tertentu ya. Oke teman-teman, jadi di dalam source komponen update kita akan membuat suatu grup komponen, grup ya. Kita buatkan grup, jadi ada source komponen update, next group, dan next state. Nah seperti ini, teman-teman bisa ikuti ya. Coba kita jalankan, kita refresh. Oke, kita coba klik. Nah, di sini terdapat source komponen update, di mana ini berisikan dua buah parameter, yaitu next group dan next state. Jika kita lihat nih, seperti ini. Nah, jadi untuk variabel atau parameter inilah yang nantinya akan memberhentikan dari penambahan nilai di dalam suatu komponen. Nah, jadi kita sudah membuat suatu grup untuk menampilkan parameter dari source komponen update. Nah, jika kita lihat di sini terdapat next state ya. Next state itu adalah 2, dimana ketika kita klik lagi, nah di sini next state-nya menjadi 3. Nah, inilah adalah suatu nilai ya, dimana kita akan membuat suatu kondisi apakah suatu komponen itu akan diupdate atau tidak. Karena kita tidak menggunakan proof, jadi kita bisa komentar dulu saja nih. Selanjutnya kita akan tambahkan console log untuk melakukan perbandingannya. Misalkan this state, kita panggil nih nilai dari state, yaitu this state, seperti ini. Kita save. Coba kita jalankan, kita refresh. Nah, jadi kan ini adalah kondisi awal, dimana jika kita lihat ini adalah proses dari mounting. Lalu kita akan lakukan update. Maka di sini terdapat suatu nilai dari next state yaitu 2 dan di state 1. Nah, di mana next state sendiri ini merupakan nilai selanjutnya setelah kita melakukan suatu update dari nilai state. Nah, untuk di state ini adalah nilai awal yang ditampilkan ya. Jadi ini sudah masuk ke dalam proses dari updating. Nah, selanjutnya kita juga dapat menentukan jadi banyaknya next state yang kita gunakan, atau kita dapat membatasi misalnya sampai 4 ya. Jadi nanti ketika next state bernilai 4, maka kita tidak dapat lagi untuk menambahkan state atau next state selanjutnya. Oke, caranya. Jadi di sini kita akan buat suatu kondisi di mana if next state count kita panggil, lalu sama dengan 4, selanjutnya return false. Nah, seperti ini. Jadi ketika
count ini bernilai 4, maka kita tidak dapat menambahkan suatu nilai lagi di dalam next state. Oke, seperti itu. Nah, coba kita refresh. Kita jalankan kembali update 2. Oke, di sini untuk next state 2 ya. Selanjutnya kita update. Kita lihat ke bawah, nah ini next state 3. Dan selanjutnya kita coba klik kembali. Nah, di sini next state 4. Tetapi untuk nilai dari komponen ini tidak terupdate ya, karena kita membatasi sampai nilai next state-nya 4. Dan untuk di state-nya pastinya akan bernilai 3. Jadi ketika kita terus menambah nih, mengklik, klik, lalu kita dapat lihat di sini nilai dari next state-nya sudah sampai 11 ya. Oke, ternyata untuk nilai selanjutnya nih di sini berubah ya. Coba kita cek kembali. Lebih besar sama dengan 4. Nah, kita save. Kita refresh kembali. Lalu kita update. Oke, di sini untuk next state 2 di state 1. Update lagi. Kita scroll. Next state sudah 3 nih di state 2. Kita update. Oke, di sini next state sudah bernilai 4, lalu untuk di state sudah bernilai 3. Kita update lagi. Oke, ini sudah 5. Coba kita terus update, maka jika kita lihat ini untuk next state ini sudah bernilai 15 dan di state 14. Tapi yang ditampilkan di dalam komponen itu dengan nilai 3. Oke, seperti itu teman-teman untuk cara membatasi dari next state dan di state ini di dalam suatu komponen. Nah, jadi untuk penggunaan dari seperti ini ya sangat banyak digunakan di dalam suatu pengembangan dalam aplikasi, misalnya seperti mungkin troli atau e-commerce dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin di seri kali ini mengenai tahap 2 yaitu pembahasan Lab Circle komponen mungkin saya cukupkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita sudah belajar mounting, updating, dan unmounting. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.